Kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini ada dwi warna. Yang akan saya bahas pertama kali adalah pamor yang ada di bagian sor-soran sini. Pamor yang di bagian sor-soran ini adalah pamor kancing kulino atau kancing kulina. Pamor ini jarang sekali ditemui sahabat pusaka Jawa. Mungkin kalau sahabat pusaka Jawa sering lihat kul buntet mungkin sering, tapi kalau pamor kancing kulino jarang ditemui ya. Dan pamor kancing kulino, sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsarnya adalah untuk kederajatan dan agar rezekinya banyak. Siapa orangnya yang tidak mau derajatnya tinggi, status sosialnya tinggi? Siapa orang yang tidak mau uangnya banyak, rezekinya banyak? Semua orang pasti mau. Ya, jadi sang empu melakukan satu doa khusus yang disematkan dalam bilah pusaka ini, dilambangkan dengan pamor kancing kulino, agar si pemilik keris ini mempunyai derajat yang tinggi dan juga mempunyai rezeki yang banyak. Jangan sampai kita mempunyai derajat yang tinggi tapi duitnya keser-keser, bandane kangelan, anak ngomangan kangelan, bojo pantuku klambi kangelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman Islam kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, gunung meletus, musibah penyakit maupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah segera bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan serta diberikan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka berdapur keris lurus atau leres yang jarang saya babar, karena dapur keris ini kalau orang yang tidak begitu jeli akan nyaru atau samar dengan salah satu dapur keris yang populer, yaitu keris brojol. Nah, yang akan saya babar adalah keris jakalola atau ada yang bilang jagalola. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak perlu panjang atau lebar, sama dengan luas, saya ambil bilah pusakanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, di dalam rongkok ini ada keris dapur jakalola atau ada yang bilang jagalola. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang warongkonya, ini adalah Gayaman Surakarta ya, Wondo Gandon. Warongkonya ini Katimoho pelet. Katimohonya ini bagus sahabat Pusaka Jawa, ini ceblok banteng atau belang sapi. Ini ya, ke bawah pun sama. Ini saya dapat dari kampung, jadi ya wajar ada kayak gininya. Tapi bilanya sudah saya warangi, ini orisinil dari kampung. Untuk mendangnya kendit silang mirah, kemudian untuk handle-nya ini ikutnya adalah jejeran nunggak semi Surakarta Wondo Salembaran ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita ambil bilah pusakanya sahabat Pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, nah, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari dapur keris jakalola atau jagalola. Ada yang bilang jagalola. Nah, ciri-ciri dari dapur keris jakalola adalah bilahnya lurus, berukuran sedang, kemudian gandiknya lugas, memakai pecetan. Ciri-cirinya sama, hampir sama dengan brojol, tapi ada yang membedakan, yaitu di adek mucuk bung. Artinya dari posisinya itu mucuk bung seperti ri. Mucuk bung ya, seperti ri, mucuknya ri gitu ya. Nah, ini. Kemudian biasanya di gandengnya itu nggak begitu tinggi kayak gini. Oke, nah
Yang akan saya babar kenapa Jakalola ini menurut saya istimewa adalah dari segi pamor. Pamornya ada Dwiwarno. Tapi sebelum saya membabar tentang pamornya, saya akan babar dulu tentang panetes atau pucukan bilanya. Pucukan bilanya ini adalah new gen. Kita ketahui banyak pucukan bila sudah tiap video saya pasti saya ulang-ulang terus. Agar sahabat Pusaka Jawa yang sering nonton video saya jadi hafal. Pucukan bila ada 6, yang paling masyhur ada 4. Pertama Ngudup Gambir, Nyujen, Ambututumo, Anggabah Kopong, yang 4 ini. Yang 2 itu jarang orang tahu, Ngumyang dan Nugi Binetet. Ya, nah sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang gonjonya. Gonjonya ini ikutnya gonjo sebitrontal dan gonjonya sangat tipis sahabat Pusaka Jawa. Dari gonjo kita bisa melihat termasuk ciri-ciri dari tangguh mana bisa kita lihat. Nah, dari sirah cicak pun bisa kita lihat. Tapi itu pembahasan terakhir nanti. Nah, sahabat Pusaka Jawa, mumpung kita bahas tentang bilahnya, kita ukur bilah pusakanya. Berukuran berapakah ini? Panjang dari pusaka ini adalah 32,5 cm. Sekitar segituan, 32,5 cm. Untuk panjang gonjonya, ini 7 cm lebih, sekitar 7,5 cm. Ya, jadi ini keris ini tampilannya wingit. Coba sahabat Pusaka Jawa bisa dilihat dari jauh kan? Tampilannya wingit. Bener saya bilang tampilannya wingit. Keris kadang ada yang tampilannya gagah, ada yang tampilannya ayu, anggun, ada yang berwibawa. Ini tampilannya wingit. Ini wingit. Nah, dari jauh sudah kelihatan pamornya tuh. Pamornya gejreng sekali dari jauh ya. Bunder satu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat tentang gonjonya tadi, gonjo sebitrontal, gonjo banyak, ada gonjo dungkul atau gonjo wuwung, ada gonjo kelap lintah, gonjo wilut, ada gonjo sepang. Ya. Nah, kalau kita lihat dari pejetan atau blumbangannya, ini pejetan blumbangannya adalah ikutnya Mbatarubu. Kita ketahui pejetan atau blumbangan ada 2, yaitu Mbatarubu dan Adeg Bata. Ya, kalau Adeg Bata posisinya berdiri begini. Kalau Mbatarubu seperti ini, jadi posisi ini adalah Mbatarubu karena pendek. Nah, oke sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini ada Dwiwarno. Yang akan saya bahas pertama kali adalah pamor yang ada di bagian sorsoran sini. Pamor yang di bagian sorsoran ini adalah pamor kancing kulino atau kancing kulina. Pamor ini jarang sekali ditemui sahabat Pusaka Jawa. Mungkin kalau sahabat Pusaka Jawa sering lihat kul buntet mungkin sering, tapi kalau pamor kancing kulino jarang ditemui ya. Dan pamor kancing kulino sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsalnya adalah untuk kederajatan dan agar rezekinya banyak. Siapa orangnya yang tidak mau derajatnya tinggi, status sosialnya tinggi, siapa orang yang tidak mau uangnya banyak, rezekinya banyak, semua orang pasti mau. Ya, jadi sang empu melakukan satu doa khusus yang disematkan dalam bilah pusaka ini dilambangkan dengan pamor kancing kulino agar si pemilik keris ini mempunyai derajat yang tinggi dan juga mempunyai rezeki yang banyak. Jangan sampai kita mempunyai derajat yang tinggi tapi duitnya keser-keser, bandane kangelan, anak ngomangan kangelan, bojo pantuku kelambi kangelan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi biasanya ini adalah pesanan khusus dari seseorang agar hidupnya menjadi mulia secara materi maupun secara status sosial. Karena banyak sekali saya dulu banyak datang ke orang tua. Artinya saya lebih senang berguru kepada orang-orang tua itu banyak. Di Jogja ada, di Banten ada, Kalimantan ada, banyak. Ada 20 orang kali ya. Rata-rata mereka menyarankan saya agar hidupnya mulia. Dulu kan waktu masih muda belajarnya sing kejadukan ya, dipacok nggak mempan, disilet nggak mempan, ditembak nggak mempan. Ya, tapi mereka lebih mengarahkan ke saya agar hidupnya mulia. Artinya biar saya hidupnya bejo, mencari rezekinya gampang. Jadi mereka mengajarkan banyak sekali wiridan itu yang untuk kemuliaan hidup. Rezekinya ben loncer ya, ora kurang pangan dimanapun berada. Nah, kalau guru-guru saya kan mengajarkan biar saya yang masak sendiri. Artinya dengan saya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sholat yang 5 waktu juga ditambah dengan sholat sunnah yang lain, ada wiridan-wiridan khusus. Ya, wiridan khusus tentunya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridho, nanti kan kita minta apapun dikabulkan. Seperti itu. Nah, kan ada
ada wiridan, kenapa wiridan jumlahnya tertentu? Karena kan ada kuncinya. Kunci mobil dengan kunci pintu pun beda. Nah itu, untuk rezeki pun beda. Nah sama, ya, karena mungkin sang empu itu kan memberikan satu pusaka, membuatkan satu pusaka untuk salah satu pemesan keris ini, yaitu agar si keris ini selalu hidupnya mulia, didekati banyak rezeki dan uangnya banyak, rezekinya banyak. Kemudian dia ketika rezekinya banyak pun insya Allah derajatnya pun di lingkungan naik. Ya jadi ini bahasannya matengan. Pusaka itu adalah doa yang dimanifestasikan dalam bentuk dohir seperti ini. Matengan artinya. Tahu matengan. Jadi kita tinggal pakai saja, insya Allah doa dari sang empu selalu menyertai kita. Doanya sang empu kepada siapa? Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan tetap menjabarkan bahwasanya doa yang disematkan oleh sang empu di sini dalam bentuk pusaka, atau juga ada bentuk energinya juga, dengan laku spiritual tertentu, doa-doa tertentu, kemudian dibikinkanlah bilah pusaka seperti ini. Ya, kemudian kita bahas tentang pamor yang kedua adalah pamor adeg sapu atau segara agung atau pamor singkir. Ya, ini di sini ada dua. Jadi di bawahnya pamor kancing kulino, ini pamor kancing kulino. Ya. Kemudian di atasnya ini adalah pamor adeg sapu atau segara agung atau pamor singkir. Nah, kalau pamor singkir ini adalah tergolong pamor pemilih, artinya tidak semua orang bisa memilikinya. Kalau pamor kancing kulino itu semua orang bisa memilikinya. Jadi perpaduan antara dua pamor yang pemilih dan tidak pemilih. Terus bagaimana Mas Oo? Insya Allah bisa dipakai untuk semua orang, tergantung kebutuhan. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau tuah atau angsar dari pamor adeg sapu atau segoro agung atau pamor singkir, ya, banyak orang mengatakan pamor singkir, ini adalah lebih kepada pertama tolak bala, yang kedua untuk keberanian, yang ketiga untuk kewibawaan. Kita bahas dulu yang tentang tolak bala. Tolak bala menyangkup apa saja Mas? Tolak balanya mencakup tentang gangguan dari makhluk halus. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari gangguan makhluk halus. Kedua dari ilmu hitam, bentuknya santet, tenung, ataupun yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan pamor singkir ini tergolong juga pamor yang tergolong pamor yang bisa mencegah untuk bahaya api maupun bahaya angin ribut. Ada yang seperti itu, ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau pamor singkir ini tergolong pamor miring. Ya, kalau kancing kulino tergolong pamor rekan atau pamor yang sengaja dibuat oleh sang empu, bukan pamor tiban. Seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bahas tentang tuah atau angsar dari dapur keris lurus, dapur keris lurus mempunyai makna filosofi atau perlambang permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik keris lurus ini mempunyai sifat yang luhur, sifat yang terpuji, mempunyai sifat jujur, tegas, mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman yang melambangkan ketauhidan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan ketika orang itu mencari rezeki, mencari kederajatan, kepangkatan, kedudukan, itu tetap dalam koridor yang ada dalam rule agama maupun rule pemerintahan, tidak melanggar kepada yang lain-lain. Itu maksudnya. Nah, kalau kita bicara tentang tuah atau angsar dari dapur Jakalola atau Jagalola, sebagian pencinta keris beranggapan dapur Jakalola itu untuk agar kita mempunyai banyak rezeki juga, mendapatkan rezeki dan juga mempunyai banyak teman di segala kalangan. Itu nama dapur Jakalola saja. Jadi dari dapurnya saja ada doa dari sang empu agar si pemilik keris dapur Jakalola ini mendapatkan banyak teman dari segala kalangan, entah itu kalangan bawah maupun kalangan atas. Karena untuk mencapai satu kederajatan, status sosial yang tinggi, untuk mencapai satu rezeki yang banyak, itu dibutuhkan hubungan yang luas. Ya, kemudian insya Allah setelah hubungannya luas akan mudah mendapatkan rezeki. Jadi antara dapur Jakalola dengan pamor kancing kulino ini sinkron, selaras. Double, doanya double. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari keris Jakalola ini dengan dwi pamor, yaitu pamor adeg,
maupun pamor Adeg Sapu ya, dan pamor Kancing Kulino, ini adalah besar harapan dari Sang Empu adalah agar si pemilik ini mulia di jalur materi dan juga mulia di jalur kederajatan atau status sosialnya tinggi. Ya, entah itu dia menjadi seorang pedagang dia menjadi pedagang yang besar karena banyak rezekinya. Ya, kemudian dia di kalangan, umpamanya dia di instansi kederajatan naik pangkat. Nah, ini keistimewaannya pamor Kancing Kulino yang bekerja di pekerjaan perusahaan swasta, insya Allah derajatnya pun cepat naik. Setelah derajatnya naik, rezekinya banyak karena apa? Gajinya pasti naik, seperti itu. Logikanya umumnya seperti itu. Ya, karena semakin berat beban kita dalam bekerja, pasti imbalannya pun lebih banyak. Nah, kemudian dengan pamor Adeg Sapu ini adalah agar dilindungi dari hal-hal yang tidak bagus. Ketika kita sudah mencapai kederajatan tinggi, ya kederajatan tinggi, status sosial kita di masyarakat sudah tinggi, kita jadi orang kaya, di perusahaan kita levelnya sudah level up, jadi manajer ataupun jadi koordinator area wilayah seperti itu. Ya, ketika ada orang yang sirik, entah itu akan berbuat jahat lewat ilmu hitam, santet ataupun tenung, kita diselamatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari doa Sang Empu yang di sini yang diselamatkan dari pamor sihir. Dan untuk ini juga untuk kan tolak bala, untuk hal-hal yang negatif, maupun umpamanya orang itu datang ke tempat satu yang wingit, yang angker, diselamatkan dari gangguan makhluk halus. Di sini kan ada dari tuah atau angsar dari pamor Adeg Sapu atau Segara Agung atau pamor Singkir, atau orang bilang lagi pamor Toyamili atau Banyumili. Nah, ini pamornya itu. Jadi kadang satu daerah menamakan beda-beda, ya wujudnya sama seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, dalam mencari rezeki dia orangnya berpegang teguh kepada aturan agama, ya mempunyai iman yang kuat. Ya, dari dapur sini dia juga pergaulannya luas. Karena apa? Dapur Cakalola mempunyai makna filosofi agar orang itu mempunyai banyak teman. Karena banyak orang yang bukan sedikit orang yang tidak bisa bergaul dengan masyarakat umum, minder, kadang nggak bisa ngomong. Mudah-mudahan dengan memiliki dapur keris Cakalola, orang yang tadinya kurang bergaul, dia dengan mudah bisa masuk. Tadinya dia susah untuk mendekati pimpinan, jadi mudah. Ya, kemudian tadinya dia rezekinya agak seret, setelah bergaul dengan banyak orang, rezekinya pun jadi banyak. Jadi dapur keris Cakalola untuk siapa saja cocok, untuk pedagang cocok, untuk pengusaha cocok, pengusahanya pedagangnya. Kemudian untuk para pekerja ya cocok, PNS semua cocok masuk, karena di sini ini adalah jalur kerezekian. Dan ini juga si pemesan awal keris ini sudah mengantisipasi ketika dia nanti derajatnya naik, minta perlindungan, karena suatu waktu orang hidup kan tidak tahu nih, kadang banyak orang sirik, lagi jualannya ramai ditembak biar bangkrut. Mudah-mudahan Allah selamatkan dengan doa dari Sang Empu dengan lambang pamor Singkir. Makanya terkenal dengan Singkir Boyo, menyingkirkan bahaya, menolak, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari selorok besinya, ini adalah hitam kebiruan, ya, dengan pasikutan yang wingit, pamornya yang agak ngambang. Ini pamornya agak ngambang. Artinya kalau pamor agak ngambang tidak pandes, seperti itu ya. Kemudian dengan gonjo yang tipis, sirah cicak yang pendek, kita lihat. Ya, saya kedepankan. Gonjo yang tipis, sirah cicak sirah cicak yang pendek, gonjonya tipis, kemudian besinya terlihat basah atau berkesan basah. Ini estimasinya adalah Tangguh Demak. Kita ketahui Demak adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara, dan kerajaan Demak juga keturunan dari Raja-Raja Mojopahit. Pendiri pertama kerajaan Demak adalah Raden Patah, kemudian setelah itu Sultan Trenggono. Jadi karena pemerintahannya adalah kerajaan Islam memakai sultan. Ya, seperti Turki kan begitu pakainya sultan. Nah, ini kan pertama adalah Sultan Patah, Raden Patah. Kemudian yang kedua adalah Sultan Trenggono, ya. Kemudian yang ketiga adalah Sultan Pati Unus. Yang keempat Sultan Trenggono lagi. Yang kelima ini adalah
yang gagah perkasa Haryo Panangsang. Ya. Kalau kita tahu dari masa pemerintahannya itu Demak, ya, Demak itu ada yang mengatakan 1478, ada yang mengatakan berdiri 1481. Cuman kalau kita merujuk kayaknya sepertinya di 1478 dan berakhir pada tahun 1554. Berarti kurang lebih sekitar 70 tahun. Ya, sekitar 70 tahun. Nah, kalau masa pemerintahan Sultan Trenggono Raden Patah yang pertama itu sekitar 26 tahun. Dari tahun 1478 sampai 1504. Setelah 1505-nya itu sampai 1518 jatuh ke Sultan Trenggono. Yaitu yang pertama kan Raden Patah, kemudian Sultan Trenggono. Nah, setelah Sultan Trenggono 1518 ke 1521 itu berarti Adipati Unus. Pati Unus ya. Nah, kalau Sultan Trenggono menjabat berarti sekitar 13 tahun. Kalau Pati Unus cuman sebentar, yaitu 3 tahun dari 1518 sampai 1521. Setelah dari Adipati Unus turun lagi kepada Sultan Trenggono lagi, yaitu 1521 sampai kepada 1546. Ini Trenggononya ada 2, bingung. Ini Trenggono yang pertama atau yang kedua, saya mesti cek lagi ya. Kemudian setelah Sultan Trenggono itu wafat pada saat perang di Penarukan di daerah sana Pasuruan, ya, daerah Pasuruan. Kemudian setelah itu baru nanti ada Sunan Prawoto, ya, Sunan Prawoto. Setelah Sunan Prawoto terbunuh, Sunan Prawoto itu cuman sekitar 1 tahun, sahabat Pusaka Jawa, karena dibunuh oleh suruhan dari Aryo Panangsang. Ya. Kemudian setelah Sunan Prawoto sedo meninggal, digantikan oleh Haryo Panangsang yang menjabat sekitar 1547 sampai 1554, itu 7 tahun. Nah, setelah Aryo Panangsang kan nanti ada muncul yang akhirnya muncul Pajang. Ya. Dari Sultan Haryo Panangsang duel dengan siapa? Dengan Sutawijaya yang kena tombak pleret, ya. Itu dengan ceritanya yang heroik, makanya akan muncul satu asal usul dari keris diberikan melati di sini adalah dari peperangan antara Haryo Panangsang dengan Panembahan Sutawijaya. Ya, Panembahan Senopati itu. Karena ususnya yang terburai kemudian dililitkan di kerisnya, terlihat gagah berani. Jadi sahabat Pusaka Jawa juga perlu tahu asal usul kenapa orang Jawa itu keris dikasih melati. Nah, Panembahan Senopati kemudian menyuruh kepada anak cucunya agar diberikan melati seperti itu. Jadi punya sejarah sahabat Pusaka Jawa, ada sejarahnya masing-masing. Dan Demak, asal usul Demak itu ada yang bahasa dari bahasa Demak atau Rowo, ada yang bahasa bilang ada yang Demak berasal dari kata dimak, artinya mata air atau air mata. Ada yang bilang dari bahasa Kawi, bahasa lama, Jawa lama, artinya pusaka atau hadiah. Ya, apapun itu, whatever. Ya, kita yang penting tahu sejarah seperti itu. Jadi kerajaan Demak tergolong kerajaan Islam yang pertama. Juga kerajaan Demak pada saat itu juga mampu mengalahkan Portugis atau Portugal, ya, pada saat itu yang bermukim di Sunda Kelapa yang Jakarta pada saat itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, pusaka-pusaka Demak banyak, Tangguh Demak dalam arti ini, ya. Pusaka-pusaka Tangguh Demak banyak yang dicari karena pusakanya memang besinya terlihat basah, tidak gampang karatan, kemudian berkesan wingit. Kemudian masa pemerintahannya pun sebentar, makanya di samping masa pemerintahannya sebentar, pusaka-pusakanya pun bagus-bagus. Mirip-mirip dengan kalau dari Pasikutan, ya, kalau dari stylenya wingitnya itu seperti kayak Tangguhnya Mojopahit dari tampilan wingitnya. Ya. Karena Mojopahit akhir baru muncul Demak. Jadi wajar para empu
pada saat itu banyak yang Mpu Mojopahit pun akhirnya mengabdi kepada Kerajaan Demak. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita runut bicara tentang sejarah, sejarah itu perlu kita pelajari. Karena begini, sebetulnya kehidupan nyata kita itu, kalau kita mau bicara politik ataupun bicara kejadian yang ada, sebenarnya hampir mirip-mirip saja, cuman pelakunya yang berbeda. Makanya jika kita bisa paham dengan sejarah, maka insya Allah kita bisa mengamati dengan kondisi seperti ini, apa yang akan kita lakukan, antisipasi bagaimana. Ya, kembali ke pusaka, sahabat Pusaka Jawa. Pusaka Tangguh-Tangguh Demak adalah tergolong pusaka yang pilihan. Ya, banyak yang mencari. Ya, karena dengan Tangguh-Tangguh Demak ini susah. Kalau untuk Mataram banyak, ya, Mojopahit banyak. Karena apa? Mojopahit kan ratusan tahun. Mataram pun ratusan tahun. Seperti itu. Nah, ya sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan ladang amal bagi saya. Ya, tidak menjadikan satu sekecap gawe sesat, tidak mau seperti itu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dan saya tetap akan mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun berfungsi ataupun tidaknya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa yang di sini kita husnudun billah kepada Allah bahwasanya, ataupun husnudun kepada leluhur kita bahwasanya mereka berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Dan doa tidak akan hilang. Doa tidak akan hilang. Energi bisa hilang, doa tidak. Oke ya. Jadi perlu dibedakan. Doa Sang Empu dilambangkan dari sini. Dengan ritualnya, ketika doa sudah naik ke atas dikabulkan. Ada yang cancel? Tidak ada. Oke ya, sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa semuanya sehat, semangat menjalani hidup apapun kondisinya. Kita tetap semangat, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.